Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada tidur teman-teman. Ini muncul enggak teman-teman? Iya muncul. Ya. Saya absen dulu ya teman-teman. Endang Solihatun hadir. Wahyu hadir. Wahyu. Wahyu, Apa Wahyu tidur? ya tidur. Aduh. Masih muda tidur. Alif Amali. Hadir. Ainur Rafiq. Pada bayi tidur itu. Terus Hadir. Siti Mufti Hatun. Hadiro. Ya. Langsung saja pertemuan kali ini kita akan membahas software. Sebelumnya ada yang tahu apa itu software atau perangkat lunak? Halo. Nggak tahu. Ya, saya jelaskan ya. Software adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Gimana Amali? Katanya belum ada, Pak. Belum ada. Ya, bentar. Udah muncul. Udah ada PPT-nya enggak? Kok belum sih? Benar. Udah muncul. Halo. Soleh muncul. Udah muncul belum? PPT-nya. PPT saya sudah muncul belum? Halo teman-teman. PPT saya muncul Amali. Kalau di saya belum muncul. Sudah. Oh ya. Enggak apa-apa wes. Sudah, Pak. Sudah lah. Software. Ya, saya lanjutkan ya. Yes, pengertian dari software adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kamu bisa mengoperasikan lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang pemrogram atau yang ahli di bidang tersebut. Jadi, program software bisa diprogram, terus bisa disimpan dan bisa juga diformat secara digital.
Apa itu fungsi software? Nah, fungsi software itu ada 5. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dan dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Fungsi yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Fungsi software yang keempat, yaitu software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Fungsi software terakhir yaitu perangkat lunak komputer ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer tersebut. Itu semua fungsi-fungsi software atau perangkat lunak. Lanjut. Software berdasarkan jenisnya. Software berdasarkan jenisnya itu ada 3, yaitu sistem operasi, operating system, bahasa pemrograman, programming language. Program yang ketiga adalah program aplikasi. Program sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Untuk sistem operasi sudah dijelaskan jelas sama Ibu Endang yang tadi. Bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus yang merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Program yang ketiga adalah program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Lanjut. Spesifikasi software untuk komputer. Sistem operasi untuk servis. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux
untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak yang lain, serta sistem operasi khusus server yang lain. Spesifikasi yang kedua adalah aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Spesifikasi yang ketiga, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan di antara seperti routing, proses pengiriman data, atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan lain, atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. Berarti NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Lanjut, contoh software yaitu ada 4. Yang pertama, Microsoft Office Word. Ada yang tahu Microsoft Office Word? Oh, pada tidur. Ya, lanjut. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint. Oh, ini sama. Yang keempat, Mozilla Firefox. Nah, Microsoft Office Word adalah software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Office PowerPoint yaitu software yang digunakan untuk pembuatan sebuah presentasi seperti hal yang sedang digunakan ini, PowerPoint. Anda bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak yang lain. Contoh software yang keempat, ini penulisan salah, maaf. Microsoft Excel, ya bukan Microsoft Office PowerPoint ya. Maaf, ngapunten. Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu software yang satu untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Kalau Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang dimaksud tampilan kolom itu yang seperti kotak-kotak. Itu seperti itu Microsoft Excel. Nah, Mozilla Firefox yaitu sebuah software yang berguna Microsoft Firefox, sebuah software yang berguna
yang dapat kamu gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh Microsoft perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Sampai sini sudah paham apa pada tidur? Halo, pada tidur kah? Halo. Oh iya, ada yang ketinggalan, yaitu jenis software. Maaf teman-teman, ada yang ketinggalan satu, yaitu jenis-jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Jenis-jenis software yaitu ada 7. Yang pertama firmware, 2 freeware, yang ketiga adware, yang keempat open source, yang kelima malware, yang keenam shareware, yang ketujuh spyware. Nah, yang pertama firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Kamu tidak dapat mengubah sifat tersebut, sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Berarti perangkat ini hanya bisa dibaca. Firmware. Jenis software yang kedua, freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Jadi perangkat freeware ini tidak memiliki batas waktu tertentu, tidak laka batasnya, sehingga si pengguna itu tidak maksimal pakai perangkat ini. Perangkat yang ketiga adalah adware. Perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya, gratis. Jenis software yang bernama adware itu gratis, free. Akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Perangkat ini berarti gratis tapi ada iklannya, jadi gitu. Jenis software yang keempat adalah open source. Perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan sehingga menyebarluaskannya. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, General Public License. Itu jenis perangkat lunak keempat, yaitu open source. Jenis perangkat lunak, jenis software yang kelima yaitu malware. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakannya. Penggunaannya
tersebut. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Jenis software yang ke-6 yaitu shareware, merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis, seperti adware secara gratis. Tapi jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Berarti shareware itu digunakan dengan waktu yang terbatas. Nah, yang terakhir, spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Jadi yang bisa memata-matai yaitu perangkat lunak jenis software. Kita paham yang pada toro. Halo. Pada toro, teman-teman. Toro. Itu dari pengertian dari software, fungsi, jenis, spesifikasi, dan contoh software. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jam menunjukkan asar. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak tertata, emang saya kayak gini ya guys ya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.